Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya akhir-akhir ini memang kasus COVID-19 itu meningkat. Nah, walaupun kasus meningkat, ya orang yang sembuh juga banyak. Nah, teman-teman, orang yang terkena infeksi COVID-19 itu bisa dinyatakan sembuh, ya, tetapi harus memenuhi kriteria sembuh dari COVID. Nah, kalau seandainya teman-teman positif COVID-19, ya ini biasanya memang harus ataupun diwajibkan untuk isolasi mandiri di rumah, ya. Kemudian juga isolasi di tempat fasilitas pemerintah ataupun memang isolasi di rumah sakit. Nah, ini tujuannya ya selain untuk mendapatkan perawatan ya supaya virus ataupun infeksi penyebaran dari COVID itu tidak tambah meluas. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kriteria sembuh dari infeksi COVID-19. Nah, teman-teman, ya awalnya dulu kalau seandainya orang dinyatakan sembuh dari COVID-19 yaitu setelah mendapatkan perawatan dan juga isolasi, yaitu menunjukkan hasil PCR itu 2 kali menunjukkan hasil negatif. Nah, tetapi ya yang sekarang yang terbaru saat ini itu sudah berbeda lagi ya. WHO sudah merilis bagaimana kriteria pasien itu dinyatakan sembuh dari COVID-19. Nah, kalau nanti seandainya ada informasi yang baru lagi ya, semoga saja saya nanti membuat video lagi ya untuk di-upload kalau memang ada info terbaru lagi. Nah, teman-teman, ya WHO itu merilis kriteria sembuh dari COVID itu kalau seandainya setelah isolasi selesai itu tidak menunjukkan lagi gejala COVID-19 ya dan memenuhi kriteria sembuh dari COVID. Nah, itu tidak memerlukan lagi konfirmasi dari PCR, tetapi memang ada beberapa kasus tertentu yang masih membutuhkan ya hasil PCR. Ya, tapi tidak semua kasus. Nah, kriteria sembuh di Indonesia sendiri itu ada 3 ya. Nah, yang pertama itu pada kasus yang tanpa gejala. Nah, kalau teman-teman dinyatakan positif COVID ya tanpa gejala, ini teman-teman harus isolasi mandiri 10 hari. Ya, setelah 10 hari selesai isolasi mandiri, ya ini bisa dinyatakan teman-teman sudah sembuh. Kemudian yang kedua itu dengan gejala yang ringan dan sedang. Kalau pada kasus ringan dan sedang, ya teman-teman diwajibkan isolasi mandiri 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala dari COVID. Ya, ingat ya. Ditambah 3 hari bebas gejala dari COVID. Kemudian untuk kasus yang berat, ya kalau kasus yang berat itu teman-teman juga minimal isolasi 10 hari ya ataupun mendapatkan perawatan 10 hari. Kemudian ya ditambah 3 hari bebas keluhan ataupun bebas gejala COVID-19 dan dinyatakan ataupun dikonfirmasi dengan 1 kali PCR negatif. Jadi misalkan ada pasien ataupun teman-teman merasakan keluhan itu lebih dari 10 hari. Ya misalkan teman-teman gejalanya ringan ya, gejala ringan teman-teman tapi keluhannya itu 14 hari. Ya, 14 hari berarti teman-teman 14 hari isolasi ditambah 3 hari bebas gejala. Berarti totalnya itu 17 hari. Ya gampangnya seperti itu. Nah, teman-teman, antibodi ataupun kekebalan tubuh yaitu akan muncul di hari ke-5 sampai hari ke-10 ya, sejak mulai terinfeksi. Nah, makanya kalau seandainya teman-teman isolasi 10 hari ya minimal, ini untuk penularan yaitu akan semakin kecil ya, walaupun tanpa harus menggunakan konfirmasi PCR. Nah, tetapi teman-teman ya sebaiknya memang kesembuhan tetap dikonfirmasi oleh dokter yang merawat ya. Dokter yang merawat kalau memang sudah memenuhi kriteria selesai isolasi ya sembuh ya baru dinyatakan sembuh. Nah, ini informasi ini saya bagikan untuk gambaran teman-teman saja ya. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman merasakan keluhan sedang berat ya, itu memang dibutuhkan konfirmasi dari dokter ya. Kalau memang sudah sembuh pasti dinyatakan sembuh.
Nah, teman-teman ya kalau sudah memenuhi kriteria yang saya jelaskan tadi, kriteria sembuh, ya baru teman-teman bisa berinteraksi ke orang sekitar ya, ataupun bisa berinteraksi ke saudaranya, ke keluarganya seperti biasa. Tetapi saya ingatkan sekali lagi tetap ya prokes. Dok, apa yang harus dilakukan setelah sembuh dari COVID-19? Nah, teman-teman ya setelah sembuh dari COVID-19 ya memang ini keluhan bisa hilang total sejak beberapa minggu dari infeksi dimulai ya, ataupun dari gejala awal. Nah, tetapi ada beberapa kasus yang keluhan ataupun gejala itu masih ada saja ya, masih ada dirasakan di beberapa minggu bahkan sampai bulan ya, sampai bulanan. Nah, ini disebut dengan whole COVID-19 ataupun keluhan jangka panjang COVID-19. Nah, ini sudah dibahas di video saya sebelumnya. Gejala apa saja sih yang masuk long haul COVID-19? Yaitu bisa kelelahan ya, teman-teman bisa gampang lelah. Yang kedua, teman-teman bisa merasa sulit tidur ya, tidur jadi susah. Yang ketiga, napas jadi kurang nyaman ya, bisa sesak, napasnya masih agak sesak. Nah, yang keempat, teman-teman mengalami kesulitan berkonsentrasi ya. Bahkan ada yang sampai mengalami depresi. Nah, yang kelima, teman-teman masih ada keluhan batuk-batuk ya. Nah, berikutnya teman-teman juga masih bisa merasakan nyeri sendi, nyeri otot ya saat sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kemudian teman-teman juga bisa merasakan nyeri kepala ya ataupun sakit kepala, kemudian nyeri dada. Kemudian juga jantungnya bisa berdebar-debar ya, rasa berdebar-debar seperti itu. Kemudian masih menurunnya ya sensasi penciuman dan juga sensasi indera perasa. Nah, itu merupakan gejala long haul COVID yang bisa teman-teman rasakan ketika sudah dinyatakan sembuh ya dari COVID-19. Nah, teman-teman, ya kalau memang teman-teman mengalami gejala jangka panjang COVID-19 ataupun long haul COVID-19, ya jika memang mengganggu sebaiknya berkonsultasi ke dokter ya, diperiksakan ya untuk mendapatkan bantuan. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan beberapa tips yang bisa membantu ya. Yang pertama, teman-teman tetap perhatikan konsumsi makanan bergizi ya, bernutrisi. Yang kedua, tetap cukupi kebutuhan tidur, jangan begadang. Yang ketiga, coba latihan pernapasan ya. Yang keempat, teman-teman ya buat posisi yang nyaman ya ketika duduk ya, duduk tegak, jangan banyak berbaring. Nah, yang kelima, teman-teman bisa olahraga ringan ya, jalan kaki ataupun sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa memeriksakan detak jantungnya, kemudian saturasi oksigennya ya. Dan juga hindari asap rokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, jadi memang rubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Nah, ini juga berlaku bagi orang yang tidak terkena COVID pun juga bisa ya melakukan hal ini. Orang yang sembuh dari COVID-19, teman-teman bisa tetap melakukan protokol kesehatan ya, gunanya supaya tidak terjadi infeksi ulang ya, dan juga tidak menyebarkan ke orang lain ya kalau seandainya terinfeksi ulang. Nah, ini tetap pakai masker ya, menjaga jarak, rajin cuci tangan, hindari kerumunan ya, kemudian konsumsi vitamin dan suplemen jika diperlukan, dan melakukan vaksinasi. Dan orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini disebut dengan penyintas COVID ya, ini bisa mendonorkan plasmanya ya untuk orang yang masih menderita COVID ya, terutama gejala yang berat ya, supaya membantu proses pemulihan dan proses penyembuhannya. Karena di plasma tersebut ada antibodi ataupun kekebalan tubuh yang bisa membantu melawan virus ya infeksi COVID-19. Nah, teman-teman ya, terapi plasma ini disebut dengan terapi plasma konvalesen ya, ini juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya, bisa teman-teman tonton ya. Jadi ini supaya gejalanya tidak bertambah parah ya, bisa membantu proses penyembuhan dan pemulihan dari orang yang terkena COVID-19 ya, baik yang gejala sedang dengan komorbid ataupun orang yang memang memiliki gejala berat ya, ataupun sedang dalam perawatan yang intensif. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Kalau memang video ini membantu, berguna, saya minta tolong bantu share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tahu informasi ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.